すげえ面白い。おいナギ、今のやるぞ。こいつ俺たちのUntuk episode 13 kali ini, aku akan mencoba agar tidak terdengar medok seperti biasa. Oke, episode 13 dimulai dengan Kunigami dan Chikiri yang sudah melewati babak pertama. Chikiri tahu kalau Isagi dan Nagi sudah membuat tim duluan sebelum mereka datang. Kalian sebel gak sih kalau musuh kalian kemarin lebih dipilih sama teman kalian dibanding kalian yang satu tim? Kalau aku jadi mereka sih, jengkel sih. Sama kayak Kunigami dan Chikiri yang akhirnya mutusin buat jadi satu tim. Di sisi lain, Ego itu sedang jelasin pertandingan babak ketiga dengan tim yang sudah mereka buat. Manusia Blue Lock akan jadi kiper dari masing-masing tim. 3-on-3 dan tim pertama yang menyentuh 5 gol akan menang. Tim pemenang berhak memilih satu pemain dari tim yang mereka kalahkan untuk gabung ke tim mereka. Ini akan terus berlanjut hingga babak keempat dengan 4 member dan babak kelima dengan 5 member. Sekaligus dinyatakan lolos seleksi tahap kedua. Tapi jika kalah, mereka harus turun ke babak sebelumnya dengan member yang terus berkurang hingga tersisa satu orang yang tidak dipilih dan akan tersisihkan. Pertandingan disahkan jika kedua tim telah setuju, dan nama dari babak ini adalah Rival Battle. Aku merasa bahwa babak kali ini benar-benar kayak Battle Royale atau mungkin Hunger Games. Di sini siasat-siasat kemungkinan mulai muncul. Kayak musuh lain akan muncul nanti. Atau mending milih musuh yang anggotanya jelas pengen diambil. Di tengah mikir siasat, tiba-tiba Ego ngomong kalau mereka akan diberikan peringkat tapi kali ini serius. Dan semua berdasarkan urutan lolos seleksi babak pertama. Isagi urutan 15, Bachira 16, dan Nagi urutan ke-7. Dan mereka semua sudah lolos babak pertama adalah orang yang sudah berubah 0 menjadi 1. Dan ini adalah pertarungan antara para satu. Di sini, tim Isagi dapat usul dari Bachira supaya gak usah cepat-cepat milih musuh. Isagi yang dengar itu akhirnya melihat sekitar. Pertama, Tokimitsu Aoshi, rank 3. Orangnya super pesimis banget. Terus ada Aryujube, rank 2. Orangnya super narsis banget. Terakhir, Rin, rank 1. Super pede banget dengan kata-katanya. Aku akan menang, cepat dan maju. Kalian di sini cuma pelengkap. Gara-gara kata-kata itu, timnya jadi ribut. Rin menganggap bahwa teman-teman satu timnya dan Blue Lock hanyalah batu loncatan buat dia, supaya bisa masuk ke U20 dan mengalahkan kakaknya itu si Sai. Dengar kata-kata itu, Isagi tiba-tiba minta maaf ke Nagi dan Bachira. Bachira dan Nagi dengar itu kayak penasaran kenapa Isagi nih. Siapapun musuhnya oke kan? Kata Isagi. Dengan membara, Isagi akhirnya menantang tim Rin buat 3-on-3. Bachira sama Nagi udah paham nih sama si Isagi. Dan akhirnya mereka daftarin diri masing-masing buat tanding. Pertandingan dilakukan di lapangan berukuran 40x30 dan tim dibagi menjadi 2. Tim Isagi tim putih dan tim Rin tim merah. Kick off akhirnya dimulai dari tim putih. Bola diumpan ke Bachira. Bachira dengan ski source-nya berhasil melewati Tokimitsu. Dan terlihat bahwa Bachira juga berkembang di ruang manusia Blue Lock. Selanjutnya yang menghadang adalah Rin. Isagi berniat mengajak Bachira 1-2. Tapi bola malah diumpan lambung ke arah Nagi. Nagi yang berniat nerima bola udah dibayangi sama Aryu. Nagi yang sadar hal itu akhirnya ngumpan balik ke belakang. Dan ada Isagi yang sudah siap nerima bola. Dengan jurus tendangan volley-nya, bola akhirnya ditendang. Dan gol 1-0, tim putih memimpin. Bachira dan Nagi sadar kalau ada perkembangan dari Isagi. Dengan pede, Isagi mikir kalau mereka pasti bisa menang. Aku sudah paham level kalian. Tidak menantang, aku hampir mati, kata Rin. Gila, keren banget aku. Rin mikir kalau mereka hanya nganggap sepak bola hanyalah olahraga biasa. Tapi bagi Rin, sepak bola adalah medan perang dan mereka sudah menunjukkan punggungnya kepada musuh mereka. Kick off akhirnya dimulai lagi dari Rin yang langsung nendang bola dari tengah lapangan ke arah gawang dan langsung gol. 1-1, tim merah nyamain kedudukan. Semua cuma bisa terdiam lihat gol itu. Nagi yang nggak tahu tentang bola tanya ke Bachira apakah gol itu boleh dilakukan. Dan tentu aja boleh. Rin berniat nyelesain pertandingan dengan cepat. Isagi yang terbebani pikiran dari kata-kata Rin ngomong kalau dia juga mempertaruhkan hidup.
dan dia juga melakukan ini demi mimpinya. Rin yang dengar kata-kata itu cuman ngeremehin dan nantang mereka supaya bisa nyudahin permainan remeh tim Isagi. Mereka yang dengar itu merasa jengkel sama Rin. Restart, bola diumpan ke Bachira. Isagi one on one sama Rin dan bola diumpan lambung lagi ke arah Nagi. Nagi optimis bisa nerima bola itu, tapi akhirnya Aryu ngelompat di depannya dan berhasil memotong umpan itu. Bola akhirnya dipegang Tokimitsu, dan Aryu menyuruh Tokimitsu untuk ngumpan ke depan gawang. Saat bola akan diumpankan, Bachira berhasil mengganggu umpan itu, dan membuat Isagi berhasil nerima bolanya. Dengan bayangan Aryu di belakangnya, Isagi berusaha menjaga bola. Dari belakang Isagi, Aryu tiba-tiba nendang bola dengan kaki panjangnya ke arah gawang, dan gol 2-1, tim merah mimpin. Isagi nyadar kalau bukan hanya kakinya yang panjang, Aryu juga punya lompatan yang cukup gila. Restart, bola diumpankan lagi ke Bachira. Kali ini Bachira berniat membawa bolanya sendirian karena Nagi sudah dijaga. Tokimitsu seperti biasa, dia cuma pesimis. Bachira ngeliat kalau kaki Tokimitsu itu berhenti bergerak. Karena suatu hal dan provokasi dari Bachira, Tokimitsu mulai gerak untuk merebut secara sembrono. Tapi Bachira itu berhasil melewatinya. Tokimitsu bergerak ngejar Bachira lagi, dan dengan kecepatan super cepat, bola berhasil direbut dari kaki Bachira. Tokimitsu berniat mencetak gol sendirian. Isagi menghadang Tokimitsu, tapi dengan gerakan cepat dan abstrak, Isagi tidak ada pilihan lain selain melanggar Tokimitsu. Tapi karena Tokimitsu itu sekuat Halan, Isagi pun terlempar dan Tokimitsu berhasil mencetak gol. Dan tentu aja ada post credit scene di mana Tokimitsu berpikiran negatif. Terlihat juga Isagi yang mulai nyerah terhadap pertandingan. Tapi ada Nagi yang mulai semangat karena musuhnya semakin sulit. Isagi pun ngumpulin personil sebelum restart untuk rapat strategi sebentar. Kali ini berasal dari Nagi idenya. Walaupun tak terlihat detailnya, Isagi dan Bachira sepertinya setuju dengan ide itu. Ide dari orang yang tak ingin merasakan frustasi kekalahan lagi. Restart, bola diterima oleh Bachira. Dengan penjagaan yang sama, tim Isagi akhirnya memutuskan untuk menyerang bersama tapi dalam formasi segitiga. For your information, strategi seperti ini tuh sering banget dipakai di dunia sepak bola. Kalian bisa lihat pada permainan Barcelona era Pep Guardiola. Hampir semua formula penyerangan Barcelona saat itu akan membentuk pola segitiga ini, dan pemain harus saling terintegrasi. Di sini, tim Isagi menggunakan pola segitiga ini dengan jarak 15 meter saling melakukan umpan satu sentuhan sampai depan gawang, dan ini berhasil. Umpan terakhir dari Nagi dikembalikan ke Bachira, dan Isagi harusnya pergi ke pos tembaknya. Bachira yang melihat itu ngumpan ke arah Isagi, tapi Rin sudah ngebaca gerakan Isagi dan sampai di pos tembaknya lebih dulu. Nyatanya, bola diumpankan ke Nagi dengan umpan rendah. Nagi nerima bola dengan mengangkat bolanya dan melewati Aryu dan ditendang ke arah gawang. Gol, 3-2 kedudukan, tim putih mulai menyusul. Nagi mengatakan bahwa umpan Bachira itu memberi ide di dalam otaknya beda dengan umpan dari Reo. Ketika sedang sibuk ngobrol, Rin siap melakukan kick off dan melakukan shoot. Ketika belum ada yang siap, Isagi ternyata sudah kembali ke gawang untuk menyelamatkan gawang. Dengan mata penuh aura, Isagi mengatakan, "Menurutmu aku tak bisa melihat pandangan orang di levelmu, Rin?" "Cuman segitu saja," kata Isagi, berusaha memprovokasi Rin. Harusnya kalau mau epic, episode 13 itu bisa selesai di sini. Tapi gara-gara nanggung sekalian selesai pertandingan, kulanjutin aja ya. Berkat penyelamatan itu, Isagi yakin kalau dia bisa mengendalikan lapangan. Tendangan pojok untuk tim merah dilakukan oleh Rin. Masing-masing pemain saling menjaga. Isagi berencana menggagalkan tendangan Rin dan melakukan serangan balik. Dengan tendangan mirip David Beckham, Rin melakukan tendangan langsung ke gawang dari pinggir lapangan. Dengan indahnya, bola berhasil langsung masuk ke gawang dan gol. 4-2, tim merah memimpin. Semua kaget dengan gol Rin itu. Isagi juga mulai introspeksi, tapi terlihat tim Isagi tidak menyerah. Restart, dengan formasi segitiga yang sama, tim Isagi mulai melakukan serangan. Dengan memprovokasi Isagi, Rin menantang Isagi untuk melawannya. Melihat Rin terlalu dekat dengannya dan menyisakan ruang kosong di belakangnya, Isagi akhirnya maju.
Rin melihat ruangan itu juga, namun pergerakannya lebih cepat sambil mengatakan, "Setidaknya pelajari cara kerja mata, dasar sampah." Perhatikan kata-kata ini ya, soalnya kata-kata ini tuh bakal jadi senjata utamanya Isagi nantinya dari Rin. Rin akhirnya berhasil merebut bola dari Isagi. Semua orang menyadari hal itu dan berusaha merebut bola dari Rin. Isagi masih berpikir bahwa Rin sudah membaca pikirannya dan memang diarahkan ke sana. Terasa Isagi diseret oleh umpan itu dan Rin sudah mengincar hal itu. Nagi dan Bajira berhasil dilewati oleh Rin sampai di depan gawang dan Rin menendang bola dengan tendangan parabolanya. Dan gol, pertandingan berakhir 5-2, kemenangan untuk tim merah. Siapa yang akan diambil oleh tim Rin? Gimana menurut kalian episode tadi? Kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Oh iya, sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian yang selalu nonton dan selalu komentar baik di YouTube maupun di TikTok, komentar kalian akan kujadikan kredit di akhir video. Ya kayak sekarang ini. Dan mungkin segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau like, share, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video. Namaku Koko, aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.